Kita diberikan kemudahan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberikan segalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun di balik pemberian Allah masih banyak mereka yang tidak bersyukur kepadanya. Bahkan kesyukurannya itu bisa menjadi kekufuran atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu hendaknya kita benar-benar memahami makna syukur dan penghambaan kita kepada Allah. Sangat disayangkan masih banyak kaum muslimin yang mereka mengatakan saya beriman kepada Allah, atau mereka mengimani dari beberapa rukun-rukun iman, dan mereka mengakui dari beberapa rukun Islam yang telah disebutkan dalam syariat kita. Akan tetapi mereka sangat disayangkan mereka menodai keimanannya, merusak keislamannya dalam tanda petik dalam ibadah dan amalannya dan sosialnya. Mengapa dikatakan mereka menodai keimanannya? Karena kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, betul-betul kita peruntukkan keimanan dan penghambaan kita hanya untuk Allah, bukan pada selainnya. Dan kita menyelisihi hal-hal yang bisa merusak keimanan. Dan kita benar-benar menyerahkan seluruh penghambaan kita hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menetapkan itu semua penghambaan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Tetapi sangat disayangkan di antara kaum muslimin, umat Islam, di setiap tahunnya mereka ikut bersama-sama untuk memberikan semacam ucapan toleransi sesama. Toleransi harus kita bangun sesama manusia. Itulah ajaran Islam yang mulia. Namun toleransi dalam masalah keyakinan, kepercayaan, keimanan, maka ini ada koridor yang harus kita batasi. Tidak boleh kita langgar. Jamaah sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara toleransi, maka tidak ada yang bisa mengalahkan toleransinya Rasulullah. Tidak ada yang bisa mengalahkan toleransinya para sahabat Rasulullah. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Mereka semua sahabat Rasulullah SAW yang paling paham arti dan makna pengamalan dalam toleransi. Namun di balik itu semua, coba perhatikan bahwasanya di balik toleransi yang mereka bangun itu, pernahkah kita menjumpai ucapan mereka? Pernahkah kita melihat tulisan mereka? Rasulullah dan para sahabatnya dengan toleransi yang keluar dari koridor batas yang ada pada garis keyakinan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengucapkan selamat perayaan kepada keyakinan di luar dari agama kita. Begitu banyak pertanyaan yang masuk, bagaimana orang yang merayakan, bagaimana orang yang ingin mengucapkan selamat terhadap perayaan hari Natal. Kalau toleransi dalam hubungan sosial, itu tetap kita lakukan. Itu toleransi. Toleransi kita tidak mengganggu mereka. Kita tidak menyempitkan pergerakan mereka. Karena toleransi tinggi sekali, apalagi di Indonesia ini. Akan tetapi istilah toleransi dalam agama, keyakinan, ibadah, maka inilah toleransi yang terbaik yang dibangun oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Maka apakah ada kita menjumpai toleransi yang dilakukan, yang diterapkan, yang diamalkan, yang ditegakkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya? Mereka mengucapkan selamat terhadap hari raya orang-orang kafir. Apakah ada? Tidak menjumpai, jamaah sekalian. Lihat perkataan Umar bin Khattab. Ijtanibu a'da'ullah fi'idahum. Umar berkata, menjauh kalian terhadap musuh-musuh Allah yang mereka merayakan hari rayanya. Kenapa dikatakan mereka adalah musuh Allah? Karena mereka membenci Allah, mereka memusuhi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kafir memusuhi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang kafir tidak meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu Umar berkata, ijtanibu, jauhi mereka yang memusuhi Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mereka membenci syariatnya Allah tatkala mereka merayakan hari raya mereka. Apalagi kita dengan sengaja mengucapkan selamat Natal. Sekali lagi, tanda petik, toleransi tetap ada, kita tidak mengganggu mereka. Silakan mereka mengadakan keyakinan mereka. Namun tolong jamaah sekalian, kaum muslimin, jangan merusak akidah kita, jangan merusak keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah. Karena jika kita mengucapkan selamat pada hari rayanya mereka, maka sama halnya kita mengakui keyakinan mereka. Mereka mengatakan Allah punya anak. Sementara dalam Al-Quran Allah mengatakan lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Ngeri sekali kalimat ini. Saking ngerinya kalimat ini, Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa qalu ittakhadar rahmanu walada laqad ji'tukum syai'an idda takadus samawati yatafattarna min wa tanshaqul ardu wa tukhirru jibalu hadda an da'u lirrahmani walada.
Mereka telah berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, wa qalu ittakhadar rahman walada. Mereka mengatakan Allah punya anak, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Mereka mengatakan Allah punya anak. Setelah itu Allah katakan, dengan kalimat itu kalau kita mengakui dan mengucapkan selamat Natal dan sejenisnya, apa yang dikatakan oleh Allah? Laqad ji'tukum syai'an idda. Sungguh engkau telah mengucapkan kalimat kemungkaran, kalimat yang sangat merusak. Dengan keluarnya kalimat itu mengatakan Allah punya anak, kita mengucapkan selamat Allah punya anak, maka sungguh dikatakan takadus samawatu yatafattarna minhu. Hampir saja langit itu pecah. Wa tanshaqqul ardu. Hampir saja bumi itu terbelah. Wa tukhirrul jibal. Hampir saja gunung-gunung itu runtuh. Kenapa? Anda'ul rahmani walada. Karena mereka mendakwakan, mereka mengajak untuk kepada kita semua, ya. Mereka mengajak untuk membawa bahwasanya ucapkan, ya, bahwasanya Allah dikatakan Allah punya anak yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dikatakan mempunyai anak. Inilah kalimat kekufuran yang sangat luar biasa. Hati-hati jamaah sekalian kaum muslimin. Jangan merusak keimanan kita, jangan menodai keimanan kita, jangan menodai keyakinan kita, jangan merusak keislaman kita. Jangan membuat generasi pemuda selanjutnya rusak karena kalimat-kalimat ini, karena mereka ikut kepada orang-orang pendahulu. Ingat, inilah perkataan yang sangat berbahaya sekali dan tidak boleh kita ucapkan oleh kaum muslim. Kenapa? Mengucapkan selamat kepada perayaan orang-orang kafir tidak boleh untuk kita umat Islam. Ibnu Qayyim pernah berkata, wa amma tahni'atu bi sya'airil kufri al-mukhtasati bih fa haramun bittifaq. Adapun memberikan ucapan selamat kepada perayaan orang-orang kufur, maka itu sungguh kalimat-kalimat yang sangat merusak. Memberikan ucapan selamat kepada syiar-syiar kekufuran, maka itu sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan faharamun bittifaq. Haram hukumnya, kesepakatan ijma' para ulama. Oleh sebab itu, jamaah sekalian yang sangat berbahaya, yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita terbawa dengan tipu daya orang-orang kafir ingin mengucapkan kalimat-kalimat kekufuran atau ikut menyiarkan syiar kekufuran tersebut yang bisa merusak keyakinan, keimanan dan keislaman kita di sisi Allah Subhanahu wa taala.